PKBM Bina Mandiri Cipageran terakreditasi B, menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan, paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA, yang mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Membentuk SDM beriman dan bertakwa melalui pendidikan berkelanjutan bagi masyarakat regional maupun global dalam menghadapi perkembangan dunia untuk memandirikan masyarakat dan lembaga. Menghasilkan SDM beriman dan bertakwa, menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan bagi masyarakat regional maupun global. Menghasilkan masyarakat yang unggul dalam menghadapi perkembangan dunia, serta memandirikan masyarakat dan lembaga melalui kegiatan kewirausahaan. Berikut merupakan wawancara bersama dua orang tutor PKBM, di antaranya Bapak Rudi Munawar SPD dan Bapak Rahmat Rosadi SPD, mengenai pembelajaran di sekolah selama masa pandemi COVID-19. Secara kognitif, yang saya rasakan itu apa yang saya pelajari dan apa yang saya berikan ke siswa itu kurang maksimal karena pembelajaran yang kebetulan saya ngajarnya itu adalah Penjas dan TIK. Nah, kalau yang namanya pengetahuan itu siswa bisa aja kita mempelajari di komputer atau internet. Tapi untuk praktek itu nggak mungkin, itu kan? Itu harus ada medianya, apakah itu bola voli atau raket. Nah itu, sementara untuk psikologisnya yaitu dimana secara mental kita buat tutor juga itu kurang bagus gitu kan, karena kami butuh tatap muka dengan siswa gitu kan. Ya kami udah setahun sama siswa tidak pernah bersua apapun, apalagi untuk merasakan pembelajaran praktek. Nah makanya kalau misalkan bisa pemerintah mengadakan tatap muka untuk pembelajaran tersebut. Untuk secara kognitif sih sebetulnya tidak berpengaruh secara signifikan. Cuman untuk psikologis khususnya saya sebagai guru Penjas ya cukup berpengaruh ya, karena yang biasanya kita memberikan pelajaran secara langsung, ini tentu kita harus daring, dan bahkan yang saya rasakan selama pandemi kurang lebih hampir 70%-an siswa itu nggak paham apa yang diberikan, materi yang diberikan. Jadi cukup berpengaruh juga secara psikologis, khususnya saya sebagai guru Penjas yang notabene ini pembelajaran yang sifatnya lebih ke praktek, bukan secara tertulis ataupun lisan seperti itu. Nah untuk kursi ini untuk sementara mungkin ya, mudah-mudahan tidak lama. Nah kita pembelajaran masih tatap muka, masih daring. Nah itu juga pembelajaran masih menggunakan grup PA. Kadang-kadang kami memberikan itu videonya gitu kan, tapi kami tidak bisa memantau sejauh mana siswa untuk masakan itu gitu kan, hanya ada absensi dan memberikan hasil tugas yang diberikan ke siswa, kemudian siswa tersebut adalah mengeser ke guru-gurunya. Secara otomatis kendalanya banyak yang kita hadapi, ya kan? Yang pertama tadi, yang poin pertama itu siswa tidak begitu maksimal mungkin menangkap pelajaran yang saya sampaikan. Kedua, mungkin aja siswa tersebut tidak ada kuota, HP-nya ada, kuota tidak ada, gitu kan? Dan kami juga tidak bisa memantau secara langsung, gitu kan? Dan kami juga tidak bisa menekankan siswa
harus punya HP, ya kan? Beda dengan sekolah formal, ya kan? Nah kalau formal itu udah ada istilahnya diwajibkan, tapi juga kami juga mewajibkan siswa itu tidak bisa sama dengan di formal gitu, ya kan? Nah karena siswa di sini yang namanya PKBM itu rata-rata orang tuanya juga petani, ya kan? Nah mungkin juga siswa juga ikut, ya kan, membantu orang tuanya. Nah kadang-kadang kalau saya berikan tugas mungkin menyelesaikan nanti malam gitu ada hasilnya. Nah itu kendalanya mungkin. Nah untuk sementara kami menggunakan WA, ya kita menggunakan WA group untuk sementara ini, gitu kan? Karena kalau kita memberikan Zoom meeting, itu mungkin itu akan merasakannya kuotanya itu akan tersedot, gitu kan? Kami melihat demikian, gitu kan? Nah itulah itu yang namanya itu pembelajaran, ya. Nah kendalanya kalau siswanya itu tidak punya handphone, nah kami menganjurkan ke siswa itu tolong pinjam ke temennya yang dekat. Nah jangan sampai tidak ada handphone tapi tidak berusaha, ya kan? Minimal ada kabar berita, ya kan? Nah contohnya ada siswa yang misalkan kelas berapa, gitu kan? Tapi ada gitu kan, misalnya kakaknya ada di kelas 11 tapi adanya nggak punya, nah adanya bisa ngirimkan milik kakaknya. Nah itu mungkin ya. Nah itu kalau misalkan siswa tidak punya HP, jangan sampai punya HP dia los, artinya itu tidak belajar, gitu kan. Harusnya dia kreatif dan punya tujuan yang lebih bagus lagi gitu. Oke, salah satu contohnya ya kita bisa, jika kita memberikan mata pelajaran permainan bola besar misalnya, ya, itu udah jelas ya, kita harus memberikan materinya secara terperinci dari mulai gerakan satu ke gerakan selanjutnya. Namun dengan kondisi seperti ini, ya kita hanya bisa memberikan secara melalui video saja, walaupun hasilnya ya amat sangat kurang memuaskan. Banyak siswa-siswa yang menerima namun tidak bisa mengaplikasikannya secara baik, tidak seperti jika melakukan pembelajarannya langsung di lapangan. Jadi ada kontrol langsung dari saya khususnya. Untuk di khususnya di sekolah kami ya, menanggulangi siswa yang boleh dibilang cukup banyak keterbatasannya, dari mulai misalnya kebutuhan gadgetnya yang tidak memadai dan sebagainya. Kalau misalnya kita dari pihak sekolah atau misalnya guru, saya sebagai guru memberikan informasi mengenai ujian atau ulangan harian, terus menyikapi siswa yang tidak punya gadget yang memadai, ya kita, khususnya saya sebagai seorang guru, melakukan semacam langsung visitasi ke rumahnya, langsung memberikan informasi ke rumahnya, atau bisa melalui teman-teman yang jarak rumahnya lebih dekat dengan si murid tersebut, kita langsung informasikan ke murid tersebut untuk memberikan informasi kembali ke si temannya yang tidak memiliki gadget yang memadai. Khusus untuk mensiasati anak yang tidak mempunyai gadget ya, kita ada dua versi, di mana kegiatan ujiannya bisa berupa daring ataupun luring dengan sistem si siswa yang sudah mendapatkan informasi, termasuk si anak tersebut atau beberapa anak lainnya yang kurang memadai gadgetnya, mereka langsung datang ke sekolah dan mengambil soal-soal yang disediakan oleh kita. Dan besoknya tuh setelah mereka mengerjakan, kembali dengan membawa hasil yang sudah dikerjakan dan mengambil kembali tugas-tugas yang di hari berikutnya. Nah untuk sementara ini itu kan dulu kita pernah diberikan kuota siswa ya, tapi untuk sekarang itu kita belum mungkin ya. Nah kita kendalanya itu kita riskannya itu, nah itu kan digunakan
tidak semestinya gitu kan. Itu kuota untuk pembelajaran, tapi siswa itu digunakan untuk kebutuhan gitu kan. Nah itu kendalanya. Makanya kalau misalkan sementara ini gitu kan, kami tidak memberikan gitu kan ya untuk pembayaran mengenai hal-hal demikian gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Nurlela, kelas 7. Saya akan membacakan sebuah puisi tentang kemerdekaan Indonesia. Merdeka, sebuah kata penuh makna, bergema di seluruh Indonesia, terucap oleh seluruh bangsa Indonesia. Merdeka, terlantun indah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi pahlawanku. Pahlawanku, demi negeri kau korbankan jiwa, demi bangsa kau taruhkan nyawa. Kalau maut menghadangmu di medan perang, kau pun hanya beranggapan itu hiburan. Satu kata, merdeka. Hingga detik ini ribuan darah telah tertumpah, dan hingga detik ini nyawa telah melayang. Dan hingga detik ini beruang telah berserakan, sebuah harga yang harus dibayar demi terwujudnya kemerdekaan bangsa, demi terwujudnya satu kata merdeka.